Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berkhianat terhadap amanah-amanah kalian. Dan kalian tahu, dan ketahuilah, sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah, maksudnya ujian keimanan. Dan sesungguhnya Allah itu di sisinya ada pahala yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya sesuai dengan yang kita bahas, Allah memberi kita ya ujian kepada kita semua, orang tua atau anak, ya. Kemudian ada amanah di sana, ya, bagi anak, ya, dan juga bagi orang tua. Wa ja'ala li auladihi huquqan, dan bagi anak banyak hak. Fa idza qama biha wa addaha kama amara, jika sang anak atau orang tua saling masing-masing menjalankan amanahnya, maka sungguh baginya di sisi Allah pahala yang besar. Namun kalau dilalaikan, maka dia terancam mendapatkan hukuman sesuai dengan kelalaian dia. Iya. Apa di antara hak anak? Min ahammiha at-tarbiyatu. Yang paling penting, di antara yang paling penting adalah pendidikan. Tanmiyatud din wal akhlaq fi nufusihim hatta yakunu ala janibin kabirin min dzalik. Ya, yaitu merawat, istilahnya kita berusaha untuk merawat agama dan akhlak mereka. Ya. Mereka mendapatkan porsi yang besar dari kita dalam hal pendidikan agamanya dan akhlaknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, termasuk anak-anak. Jaga dari apa? Dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka inilah tugas kita semua, menjaga diri kita dan keluarga kita, istri dan anak. Ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, ya, setiap kalian itu adalah ra'in, memiliki tanggung jawab. Ya, setiap kalian itu ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu memiliki tanggung jawab atas bawahannya. Maka warrajulu, seorang laki-laki, dia adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab atas yang ditanggungnya. Ya, dia punya tugas kepada keluarganya. Ya. Fa innahu subhanahu kama awsa al-abna bil aba birran wa ihsanan. Sesungguhnya sebagaimana Allah mewasiatkan para anak untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua, faqad awsal aba bil abna, maka demikian pula orang tua pun diwasiatkan oleh Allah untuk mendidik anaknya, ya, mendidik agama dan akhlaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah untuk kita berbuat baik kepada orang tua di surah Al-Ankabut
ayat 8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan bagi manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka Allah juga yang sama, ya, yang masih yang sama berucap di surah An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kalian terhadap anak-anak kalian. Artinya berbuat baik, mendidik, ya, memperhatikan hak mereka, kewajiban kita kepada mereka. Fal aulad amanatun fi unuqil walidain. Maka anak itu amanah di pundak orang tuanya, dan akan ditanya nanti di hari kiamat tentang anak tersebut, ya. Maka dengan cara diantaranya tadi mendidik mereka, kita berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab ini berupa mendidik agama dan akhlak mereka, ya. Sehingga akan bermanfaat di dunia dan di akhirat, ya. Menjadi, ya, anak-anak tersebut menjadi hal yang indah dipandang di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tur ayat 21, ya, di surah At-Tur ayat 21, keutamaan, ya, memiliki keturunan yang sama-sama beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam hal keimanan, ya, keturunannya, anaknya, cucunya mengikuti dia dalam hal keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan hubungkan keturunannya dengan mereka, akan disertakan, akan dipertemukan, ya, dengan orang tuanya tadi, dengan si dia, anak-anaknya ini, cucu-cucunya akan diikutkan ke dia. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Kullu imri'in bima kasaba rahin, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi dia bertanggung jawab atas perbuatan yang dia amalkan, bukan bertanggung jawab atas amalan orang lain. Tugas dia, melaksanakan tugas dia, ya. Seorang akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dia lakukan, ya. Jadi bukan orang berbuat dosa kemudian dia pun dapat dosa juga, bukan. Ya, setiap orang memikul, ya, akibat dari perbuatan dia sendiri. Intinya dari sini ayat ini, ya, keutamaan, ya, ketika seorang beriman kemudian anak keturunannya, cucunya dan seterusnya itu beriman juga seperti dia, nanti akan diikut sertakan kepadanya, anak cucunya akan diikut sertakan, dipertemukan, ya. Ini keutamaan orang tua yang beriman, nanti anak-anaknya, cucu-cucunya akan ikut dia, ya. Kalau dia, sang ayah, derajatnya lebih tinggi, maka anak cucunya akan ikut dia. Dalam hadis, ya, itu ada yang, kalau ini kan naik derajatnya karena si orang tuanya. Dalam hadis yang lain disebutkan seorang itu derajatnya tambah naik karena anaknya, ya, sebagaimana yang di pertemuan sebelumnya, ya, seorang tiba-tiba derajatnya lebih tinggi, ya, dari sebelumnya. Dia bingung, amalan apa? Ini gara-gara apa nih, kok bisa? Heran dia, ya, heran kok bisa derajatnya di surga tambah tinggi. Maka dikatakan kepadanya, ini karena istighfar anakmu untukmu, ya, karena anakmu memintakan ampunan kepada Allah untukmu, sehingga tambah tinggi derajatnya. Nah,
Dan Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Jika manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah dari beramal. Ya, tidak dapat pahala lagi kalau sudah meninggal dunia, enggak ngalir lagi pahalanya. Tidak bisa lagi bertambah pahalanya. Illa min thalathin, kecuali dari 3 perkara. 3 perkara ini yang membuat seorang itu meskipun sudah meninggal dunia, dia tetap bisa bertambah pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan dia dengan kebaikan. Ini diantara buah ya dari kita berusaha untuk mendidik anak. Ya, ketika anak itu jadi soleh, maka kita pun mendapatkan manfaat yang ketika meninggal dunia, anak kita ini terus mendoakan kita dengan kebaikan sehingga pahalanya terus bertambah. Maka sekali lagi ini diantara buah dari hasil mendidik anak dengan pendidikan yang bagus, maka akan memberikan manfaat setelah kematian. Walaqad istahana katsirun minal walidain bihadzal haqq. Banyak orang tua yang melalaikan hak yang satu ini. Mereka melalaikan anaknya, melupakan anak-anaknya, seakan-akan gak punya tanggung jawab. La yas'aluna aina dhahabu. Orang tua ini tidak perhatian dengan anaknya, mau kemana, datang dari mana, siapa teman-temannya, tidak diarahkan kepada kebaikan, tidak dilarang, ya. Malah misalnya masalah pacaran misalnya, mana pacar ikam loh, orang tuanya malah nyari, ya. Mana pacarnya, loh, gitu, ya. Nah, ya. Malam Ahad misalnya kan, orang kan ramai jalan-jalan, nggak dicari, pulang tengah malam, nggak ditanya dari mana, dibiarin aja gitu ya. Alhamdulillah syukur sudah pulang gitu daripada pulang jadi. Ya. Tapi kadang diperhatikan istilahnya. Ya, naudzubillah. Wa minal ajab, di antara hal yang mengherankan, anna haula, para orang tua ini mereka sangat semangat sekali untuk memperhatikan hartanya. Dijaga, dikembangkan sampai lembur demi kebaikan duniawinya, hartanya ya. Padahal harta mereka yang mereka jaga, mereka kembangkan selalu, itu maslahatnya, kebaikannya, manfaatnya akan pindah kepada orang lain. Kebanyakan seperti itu. Intinya apa? Berujung menjadi harta warisan juga. Ya, tidak mereka pakai untuk berbuat baik kepada anaknya ketika masih hidup, tapi disimpan gitu ya. Dikiranya melarat, orang tua di sekelilingnya pas meninggal hartanya banyak. Ya. Maka ini suatu hal yang tidak benar. Amal aulad falaysa minhum fi syai'. Anak-anak tidak diperhatikan sama sekali. Ya, perhatian dengan harta luar biasa. Ya. Kendaraannya Masya Allah semuanya baru ya. Diperbaiki segala macam, tapi anaknya bajunya bolong-bolong kotor dibiarin gitu ya. Ada baju berjalan gitu kan misalnya, nggak diperhatikan sama sekali lah, mau kemana saya terserah gitu. Tapi kendaraannya ya burung yang dipelihara Masya Allah kan gitu ya, ayam segala misalnya gitu kan ya, diperhatikan luar biasa, tapi anaknya dibiarin ya. Ma'anal muhafadzata alaihim aula wa anfa fid dunya wal akhirah. Padahal tadi memperhatikan anak, mendidik mereka dan seterusnya itu lebih utama dan lebih bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Ya. Wa kama annal walida yajibu alaihi tagdhiyatu jismil walad bit-ta'am wasyarab wa kiswati badanihi bil libas. Sebagaimana orang tua itu wajib untuk memperhatikan kesehatan anak, makan minumnya, demikian pula pakaiannya, ya. Kadzalik, demikian pula wajib atas orang tua untuk memperhatikan gizi hatinya dengan ilmu dan iman. Wa yaksu ruhahu bilibasit taqwa, dan memperhatikan pakaian ketakwaannya, pakaian ruhnya yaitu ketakwaan. Fadzalika khair, dan itu yang lebih baik, yang lebih besar, porsi yang lebih besar untuk diperhatikan daripada sekedar ya hal yang berkaitan makan, minum dan pakaian. Nah, diperhatikan, tapi ada di sana yang lebih besar untuk diperhatikan, yaitu tentang ketakwaan anak.
Kemudian di antara yang harus kita lakukan untuk anak adalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Ya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, mendoakan kebaikan untuk anak sebelum mereka ada dan setelah mereka sudah ada, ketika mereka ada. Ya, sebelum ada, ya sebelum punya anak kita berdoa agar kita punya anak yang soleh. Ya, diberi oleh Allah anak yang soleh. Ya, ketika sudah lahir kita berdoa, ya, agar mereka diberi hidayah, diperbaiki imannya, akhlaknya, amal solehnya. Ya. Kemudian juga kita doakan mereka ketika sudah di atas hidayah, kita doakan agar istiqomah, agar kokoh di atas keimanan. Ya. Seperti inilah doa para nabi, ya. Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, Khalilullah, di surah Shaffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin, wahai Rabbku karuniakan untukku, ya, anak yang soleh. Di antara doa Nabi Ibrahim juga di surah Ibrahim ayat 35, wa janubani wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya, ini selevel Nabi Ibrahim nih, Khalilullah, papan atas, ya, manusia paling papan atas, yang dia cuma berada di derajat, di kedudukan yang cuma dua aja di situ, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Khalilullah itu derajat yang paling tinggi, Khalilullah. Ya, cuma dua yang berada di posisi tersebut, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selevel Nabi Ibrahim saja boleh berdoa demikian, ya Allah jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Maka apalagi kita, ya, lebih-lebih lagi untuk serius sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar dilindungi kita dan keturunan kita dari berbuat kesyirikan. Wa min du'ahi, ya, di antara doa Nabi Ibrahim juga di surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang terus mendirikan salat. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doa-doa kami. Ya. Kemudian doanya Nabi Zakaria di surah Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, berkata, wahai Rabbku, Rabbi habli, berilah aku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, ya Allah engkau maha pendengar doa. Ya. Kemudian di antara doa hamba-hamba Ar-Rahman, ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang istimewa, ya, di surah Al-Furqan ayat 74, ya, yang kita ketahui insyaallah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka berdoa, wahai Rabb kami, berilah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun, yang enak dipandang, yang menyenangkan hati disebabkan keimanan mereka, akhlak mereka. Waj'alna lil muttaqina imama, dan ya Allah jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kita minta kepada Allah agar kita pun menjadi orang yang beriman sehingga diteladani oleh orang-orang bertakwa yang lainnya. Nah,
Waliyu'lam, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, dan perlu diketahui oleh kita semua bahwasanya doanya orang tua kepada anak itu mustajab, tidak ditolak, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Oleh karena itu waspadalah dari orang tua itu dari terburu-buru dalam berdoa, apalagi ketika lagi marah kepada anaknya, ya, dengan mendoakan keburukan. Bungulikam nahyam, ya. Anak setan, berarti orang tuanya setan. Anak setan kan, ya. Berarti orang tuanya setan. Ya, naudzubillah seperti itu. Jadi setan misalnya kan kelakuannya. Marah-marah, maka perhatikan, tahan lisan kita. Ya. Karena sekali lagi doa orang tua itu mustajab. Ya, jangan sampai ketika orang tua marah, kemudian dia berucap seperti itu kepada anaknya, kemudian dikabulkan, naudzubillah. Kemudian setelah itu baru nyesal, penyesalan yang luar biasa. Kenapa anak dulu pernah aku sarek, ku marahin, ku doakan, aduh ya dulu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aa'a bil khair. Wa kana al-insanu 'ajula. Dan manusia itu berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan, dan manusia itu sifatnya mereka selalu terburu-buru, ya. Sifat manusia itu terburu-buru, maka kita harus mendidik, melatih diri kita untuk, ya, tidak terburu-buru, untuk tenang. Nah, kemudian selanjutnya hak anak atau kewajiban kita kepada anak untuk selalu menasehatinya, membimbingnya bima'alil umur wa rafi'iha, terutama dengan perkara yang tinggi dalam Islam, yaitu akidah yang benar, kemudian hal-hal yang wajib dalam Islam, dan melarang mereka dari yang haram, ya, memberikan peringatan dari dosa, ya. Di antara bentuk, ya, contoh wasiat atau nasihat dari orang tua untuk anak, nasihat yang Masya Allah luar biasa adalah wasiatnya atau nasihatnya Luqman Al-Hakim ketika beliau menasihati anaknya. Yang ini Allah sebutkan di surah Luqman sebagai contoh yang level tinggi dalam hal mewasiati atau menasihati sang anak atau mendidik mereka dengan adab yang tinggi. Ya. Wa inna min a'zami ma yakunu fi hadzal maqam, dan hal yang agung yang harus diperhatikan dalam pendidikan anak itu mendidik anak di awal berkembangnya, mulai dia paham baik dan buruk, nah mulai itu dah. Ketika mulai bisa diarahkan, maka itulah kesempatannya, mulai gitu kan. Untuk memperhatikan akidah yang benar, keimanannya kepada Allah, dan hal-hal yang lainnya dalam hal akidah, keikhlasannya. Nah, Allah sebutkan di surah Luqman ayat 100, sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, beliau menyebutkan surah Al-Baqarah ayat 132. Surah Al-Baqarah ayat 132, bagaimana perhatian para nabi dengan anak-anak mereka dalam hal ketauhidan. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada keturunannya, demikian pula Nabi Yaqub, ya bunayya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilih untuk kalian agama ini, yakni agama yang berisi dengan tauhid, tidak syirik. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah sampai kalian meninggal dunia kecuali kalian itu sebagai muslim. Maksudnya istiqomah di atas keislaman, menjadilah seorang muslim, istiqomahlah sampai meninggal dunia. Dan ini adalah, ya, wasiat atau pesan
ya pesan yang sangat penting dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kepada anak-anak mereka. Kemudian yang di surah Luqman, ya, di surah Luqman ayat 13. Idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innash syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata menasihati anaknya, ya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang terbesar. Ya. Kemudian setelah wasiat tentang tauhid, tentang iman, datang setelahnya wasiat tentang hal-hal yang wajib dalam Islam, ya, dan juga larangan dari yang haram, peringatan dari dosa. Dan yang paling agung setelah tauhid, setelah iman adalah perkara salat, ya, seperti di surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan salat tersebut. Nah, ya. Dan jangan khawatir tentang rezeki. Allah sebutkan di lanjutan ayatnya di surah Thaha ayat 132, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akhir yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Ya. Kalau orang kafir saja mereka diberikan harta oleh Allah, maka orang-orang beriman tidak mungkin ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Ya, nah kita jaga keimanan kita, demikian kita harus berusaha. Nah, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan kepada Allah. Ya, kalau orang yang tidak beriman saja Allah berikan duniawi, ya, maka apalagi orang yang beriman, tidak mungkin Allah menelantarkan mereka. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika umur mereka sudah 7 tahun, dan pukullah mereka ketika umurnya 10 tahun, ya, ketika mereka tidak mau salat misalnya. Artinya lebih ditegaskan lagi perintah untuk salat ketika umurnya 10 tahun. Ya, perintah ketika mulai memerintah ketika umurnya 7 tahun. Sebelum itu bagaimana? Sebelum itu kita bikin mereka nyaman sama kita, mereka senang-senang dan seterusnya. Nah, ya, kita ancam juga kalau bisa biar mereka terbiasa ikut sholat juga. Tentu ketika mereka bisa diarahkan, jangan sampai kita bawa ke masjid malah ganggu orang misalnya. Ini juga harus kita perhatikan. Ya, selagi maslahat, ajak tanpa ada paksaan. Intinya sebelum 7 tahun ya kita bikin mereka nyaman sama kita, senang gitu ya. Kita puasi, kita manjakan dan seterusnya. Selama tidak membahayakan mereka, kita bikin mereka senang, barulah ketika umur 7 tahun kita pun perintahkan mereka untuk sholat. Dan ketika 10 tahun lebih ditegaskan lagi. Nah, kemudian selanjutnya di antara hak anak adalah memberikan nafkah, ya, menafkahi mereka sewajarnya, tanpa berlebihan, tanpa kurang. Ya, maka ini di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bima atahu minal mal, ya, nikmat harta. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang kita menafkahi anak kita yang masih di bawah tanggungan kita. Ya. Maka jangan seseorang itu, ya, pelit istilahnya dalam hidupnya, ditahan, tidak dikasih-kasih, bakhil, ya.
niatnya ya katanya buat masa depan anak misalnya seperti itu, ya. Sehingga anak-anak ini kelihatannya kayak melarat seperti itu, padahal dia banyak aja duitnya. Ya, ketika meninggal dunia baru sekalinya banyak ditambah gitu kan. Ya. Ini hal yang tidak benar, ya. Dan juga bahkan dibolehkan kalaupun dia memang bakhil, orang tua ini bakhil, ya, maka halal bagi sang anak atau istri mengambil diam-diam, ya, tanpa lapor, tapi seperlunya, ya, an yakhudhu min malihi ma yakfihim bil ma'ruf, mengambil, ya, seperlunya karena keperluannya enggak terpenuhi padahal duitnya ada, kan seperti itu. Sebagaimana ini yang difatwakan oleh Rasulullah SAW kepada Hindun, ya, binti Utbah. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Kemudian selanjutnya di antara hak anak adalah tidak boleh kita melebihkan satu daripada yang lain dalam hal pemberian. Artinya ketika kita memberikan hadiah, semuanya harus dapat hadiah. Enggak boleh satu aja, satunya enggak. Maka ini termasuk kezaliman. Allah tidak mencintai orang yang zalim. Dan ini mengantarkan kepada, ya, larinya orang anak yang tidak dikasih tadi. Anaknya meraju, anaknya menjauh, ya. Atau permusuhan antar anak. Ikam di balik kada, ya. Baru mama, ya. Bahkan juga permusuhan antara anak-anak yang tidak diperhatiin ini dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Sebabnya apa? Tadi awalnya diantaranya pilih kasih, nggak boleh, ya. Harus adil dalam hal pemberian. Satu diberi, yang lain diberi juga. Tentu ya sesuai dengan keperluannya. Jangan anaknya yang perempuan kasih boneka, laki-laki juga sama kasih boneka, jangan. Ya boneka perempuan misalnya. Ya beda, sesuai porsinya, sesuai yang sepantasnya seperti itu. Tapi dikasih juga, harus dikasih juga. Nah, ya. Sebagian manusia mereka mengistimewakan salah satu anaknya daripada yang lainnya karena katanya anak ini paling rajin, anak ini yang paling berbakti, makanya aku berikan perlakuan khusus kepadanya. Ini bukan alasan yang benar, ya. Alasan yang tidak dibenarkan orang tua memperlakukan khusus kepada salah satu anak dikarenakan sang anak ini berbakti atau lebih baik kepada ayahnya, orang tuanya daripada anak-anak yang lainnya. Ini bukan alasan yang benar, ya. Orang yang istimewa dalam hal berbakti, anak yang istimewa dalam hal kebaktiannya tidak boleh dikasih dalam bentuk timbal balik. Karena kamu berbuat baik daripada yang lainnya, aku kasih timbal balik, kasih balas budi istilahnya, nggak boleh, ya. Karena apa? Timbalan perbuatan baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sang anak ini, ada salah satu anak yang dia lebih berbakti, biar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Kata Syekh Abdul Razak, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, ketika seorang mengkhususkan salah satu anaknya yang istimewa tadi, yang dia berbakti luar biasa, kemudian dia pun orang tua ini memperlakukan khusus untuk sang anak ini dengan hadiah dan seterusnya, itu dampaknya dia ujub, ya. Nah, aku nih anak yang si paling berbakti, apa nikah? Wa yaralahu fadlan, dia merasa dirinya lebih utama daripada anak-anak yang lainnya, dan membuat anak-anak yang lain ini lari, ya, menjauh, dan yastamir fi uquqihi, menjadi terus berdurhaka, ya, menjadi sebab anak-anak yang lain ini terus durhaka karena orang tuanya pilih kasih tadi, ya. Dan juga kata saya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari nanti. Bisa jadi yang kita istimewakan ini dalam pemberian ternyata berubah nantinya. Awalnya sih baik, luar biasa kepada kita, kemudian kita berikan perlakuan khusus, kita kasih ini dan itu, tanpa yang lainnya nggak dikasih. Ternyata ya kita nggak tahu bagaimana waktu berlalu, dia berubah menjadi anak yang durhaka. Adapun yang durhaka tadi, yang malah tambah durhaka gara-gara kita
nggak perhatikan, ternyata di hari-hari selanjutnya dia yang berbakti. Ya, dia berubah menjadi anak yang berbakti. Ya, li'anal quluba biyadillahi. Hati-hati hamba itu di tangan Allah. Allah bolak-balik semau Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, ada ya seorang sahabat itu memberi hadiah gitu ya kepada salah satu anaknya. Kemudian dikasih tahu kepada Nabi SAW tentang perbuatannya ini. Ya, aku ngasih hadiah nih sama anakku gitu. Ditanya sama Nabi, apakah semua anakmu dikasih juga? Anak-anakmu yang lain dikasih juga enggak? Enggak, katanya. Maka kata Nabi, balikin tuh. Ya, ambil lagi. Ya, jangan seperti itu. Kata Nabi SAW, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah kepada anak-anak kalian. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, kan tadi kan dia mau ngasih tahu, ngabarin gitu ya tentang perbuatannya. Dalam riwayat yang lain Nabi bilang, cari saksi selainku, aku nggak mau bersaksi di atas ya kezaliman ini. Ya. Itu kezalimannya apa? Lebih mengutamakan yang lain, anak yang lain daripada yang lainnya. Ini adalah termasuk kezaliman. Ya, jadi harus dikasih semuanya tapi seperlunya tadi. Ya, anak yang masih sekolah SD, SMP, SMA ya beda-beda kan seperti itu tiap tingkatannya. Keperluannya apa kan beda-beda masing-masing. Ya, jadi harus dipenuhi keperluannya semampu kita. Satu dikasih, yang lainnya pun dikasih juga. Kata beliau di sini misalnya peralatan alat tulis, ya pengobatan, zawat, bahkan juga pernikahan. Ya, ketika kita bisa membantunya, bantu. Nah, maka boleh kita mengistimewakannya dalam hal yang memang dia perlukan. Ya, karena itu apa? Memang keperluan dia. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika orang tua melaksanakan kewajibannya kepada anaknya berupa pendidikan dan nafkah, maka insya Allah dia pun akan mendapatkan perlakuan yang baik dari sang anak. Ya. Maka dengan tersebut menjadi sebab Allah beri taufik sang anak ini berbakti kepadanya. Ya. Adapun ketika sang orang tua lalai berkaitan kewajibannya kepada sang anak, maka hal yang pantas ketika dia dihukum dengan anak yang durhaka. Ya, balasan yang serupa. Nah, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan kepada anak adalah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, berlemah lembut kepada mereka. Kita berinteraksi dengan anak dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Wal bu'du anil ghadhah, ya. Wasyiddah wal jafa. Jauhilah dari sifat ya keras, karing gitu ya. Kayak apa tuh? Kesan nyuci motor tuh yang karing tuh. Apa namanya? Tahu lagi kan? Ya itulah, kan kering tuh. Yang warna kuning tuh ada kesan cuci motor ngelap. Hah? Kanebo, jangan kayak kanebo kering. Ya, karas, muhat, masam ya kepada anak gitu ya. Jangan. Gildoh ya, jangan gildoh. Atau goldoh. Ini kasar. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, sebagaimana juga sabda Nabi SAW, ya, sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah masuk kepada suatu perkara melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah sesuatu dicabut darinya kelemah lembutan melainkan membuat jelek. Ya. Ya. Jadi kita harus berlemah lembut. Kita berusaha untuk berlemah lembut, berkasih sayang kepada anak-anak kita sejak mereka kecil. Sejak mereka kecil banget gitu ya, masih anak-anak sampai gede ya, kita terus berusaha untuk lemah lembut kepada mereka ya.
Ada seorang berkata kepada Nabi, ya, inna li asratun minal walad. Aku punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahad. Enggak ada satupun yang aku cium. Gitu, ya. Maka kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Orang yang tidak sayang tidak akan disayang. Ya. Orang yang tidak sayang tidak akan disayang, ya. Ada orang Arab Badui datang ke Nabi SAW dan berkata dengan keheranan, tuqabbiluna sibyan, bubuhan pian mencium anak-anak pian. Fama nuqabbilu, kami enggak pernah mencium mereka, ya. Cium ya sewajarnya seperti itu, ya. Cium kasih sayang kepada anak, ya. Maka kata Nabi SAW pun bertanya balik, ya. Beliau mengatakan, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Aku enggak bisa lagi apa-apa kalau kasih sayang sudah dicabut oleh Allah darimu, ya. Itu tanda apa? Kasih sayang itu sudah dicabut oleh Allah dari hatimu, ya. Maka dengan lemah lembut kepada anak, itu sebab diantara sebab anak itu menjadi suka sama kita, sayang sama kita juga, cinta sama kita, ya. Ketika anak itu sudah suka sama kita, cinta sama kita, kita pun mudah mengarahkan mereka. Kita ngasih tahu apa tuh mereka akan nurut, karena apa? Mereka suka sama kita, senang sama kita, kan seperti itu. Ya, dengan sempurna, dengan maksimal mereka akan nurut, karena apa? Mereka suka sama ayahnya, orang tuanya, kan seperti itu. Ya. Sedikit lagi, di antara juga yang harus kita perhatikan adalah pertemanan sang anak. Tadi sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, teman dunia nyata dan juga teman di dunia maya, grup-grupnya lah, gitu kan. Atau ketika main game itu kan sekarang bisa berkomunikasi sama orang, ya, grup-grupnya dan seterusnya. Harus diperhatikan, diawasi, ya. Kemudian juga hendaklah sang orang tua menjadi teladan yang baik. Orang tua hendaklah menjadi teladan. Jangan yang menyuruh, hanya seorang kadang melakukannya, melarang tapi dia sendiri melanggarnya. Bingung juga anaknya kan seperti itu. Ujarnya kada boleh, ujarnya disuruh. Kenapa abah kayak itu? Ya. Bingung jadi anaknya. Dan ini juga celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, maksudnya punya ilmu. Afala taqilun, ya, tidakkah kalian berakal? Nah, dan ini tadi semuanya usaha. Tentu kita pun tawakal namanya. Kita berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha, ya, melaksanakan ini, kemudian bagaimana agar anak ini senang sama kita dan nurut sama kita, dan itu semua usaha. Kalau enggak sesuai yang kita harapkan, ya sudah, yang penting kita sudah berusaha. Allah Maha mengetahui usaha kita. Nah, ini yang penting usaha, dan terus kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa sampai kepada yang kita inginkan. Demikian yang kita bawakan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah selalu beri kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk mengamalkannya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.